Baik. Nah, perkuliahan kita sebelumnya yaitu mengenai infinite stress ya, deret Tahingga ya. Ini materi sebelumnya yaitu terkait dengan ini sekuen barisan, yaitu ada formula apa namanya, explicit formula. Ini hampir sama dengan fungsi sebenarnya. Di numerik kan kita itu satu-satu ya masukinnya itu n-nya itu. Nah, ini sama barisan itu dimulai dari n-nya sama dengan satu karena dia ceritanya suku ya, suku 1, suku 2, suku 3 itu barisan seperti itu nih. Kemudian untuk bentuk recursion formula yaitu bentuk yang memiliki pengulangan ya. Jadi bentuk ini sebenarnya beberapa bentuk dari explicit itu bisa dijadikan recursion atau sebaliknya. Nah, cuman ada tekniknya sendiri ya. Kemudian nah di sini kita lihat ada pola-pola daripada konvergensi. Tentu dilihat dari lihat ABCD ini ya, ABCD, AN, BN, CN, DN, bentuk-bentuk formulanya sini dilihat daripada sukunya masing-masing ya. Dan, jadi kita lihat di sini kemarin suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya menuju mengarah kepada satu itu. Jadi diambil limitnya, limit tak hingganya dia mendekati satu gitu. Nah kalau kita kalau kita menduga ya ataupun menebak ya dia konvergen ke satu, tapi secara aljabarnya pembuktiannya itu ngambil nilai limit ya gitu. Kemudian di sini juga ada model di belakang bentuknya B1, B2, B3, B4, B5. Jadi makin lama dia makin sama mendekati satu ya konvergen. Kemudian yang ketiga yang CN di situ juga dari C1, C2, C3, C4, C5. Nah ini keduanya mendekati satu dan mendekati min satu. Jadi kita mengatakannya divergen sebenarnya. Secara keseluruhan itu divergen. Ya, kalau menggunakan bahasa konvergen, dia konvergen ke titik min satu dan satu. Tapi secara umum kita mengatakan dia divergen. Kemudian yang terakhir, yang ini dia fungsinya di sini adalah ini 0,999. Ya, dia kan mendekati satu, tapi tetap aja kalau kita ambil nilai limitnya 0,99 tetap. Jadi dia konvergennya ke sini 0,99 kita konvergen ke satu gitu ya. Walaupun dia dekat ke satu karena limit daripada konstanta ya konstanta itu sendiri ya, kecuali dia fungsi gitu. Kalau fungsi dia kelihatan mendekati walaupun sedikit aja ya. Kalau ini kan 0,99 0,99. Jadi suku pertama segitu, suku kedua segitu, suku ketiga segitu. Jadi nggak mungkin geser ke satu gitu ya. Itu beberapa tipe dan daripada konvergensi yang jelas kalau diambil nilai limit daripada n tak hingga setidaknya jawabannya itu kan ada 3 ya, tak hingga 0 ataupun suatu bilangan. Yang konvergen itu adalah yang menuju 0 atau suatu bilangan ya. Yang tak hingga itu divergen. Nah, ini perbedaan antara fungsi dan barisan ya. Kalau fungsi ini dalam bentuk fungsi itu seperti gambar sebelah kanan ini fungsi, sana dalam bentuk barisan. Ya, sebenarnya bahasa seperti ini itu juga bisa dikatakan diskritisasi. Jadi sesuatu yang kontinu itu dibuat menjadi diskrit, terpisah-pisah itu. Atau yang terpisah dibuat menjadi kontinu. Ya, itu namanya apa ya? Kalau dari diskrit ke kontinu, ya itu.
kebanyakan bahasa di ini itu yang banyak diteliti orang tuh diskritisasinya. Jadi sesuatu yang kontinu dibuat menjadi diskrit ya. Termasuk apa namanya itu teknologi transfer data segala macam itu kan teknologi yang sifatnya diskrit ya, berkaitan dengan 0101 itu ya. Kemudian yaitu rangkumannya ya. Nah, ini kemarin 3/7 ya karena diambil daripada koefisiennya. Kemudian ini eh, karena yang ini tak hingga tak hingga di dalam limit kita udah belajar tak hingga berarti bisa diturunkan sekali ya. Turunkan sekali. Hasilnya adalah ini 0. Di sini menuju tak hingga berarti 0. Kemudian teorema Apit yaitu eh, bahwa suatu apa suatu barisan dijamin sebelah kirinya dia eh, apa namanya konvergen ke suatu bilangan, sebelah kanannya konvergen di suatu bilangan, maka pasti di tengahnya konvergen ke bilangan itu. Ini konvergen ke L, ini konvergen ke L, tengahnya pasti konvergen ke L. Nah, contohnya ini sin n sin n pangkat 3 per n, ya seper n-nya dan minus seper n sebelah kanan kiri, pasti di sebelah kanan kiri. Jadi itu mencari suatu nilai kepastian dari kanan dan kiri. Ya. Ini di antara ketidakpastian ini dia cari kepastian yang bagian pasti-pastinya di mana gitu ya. Gitu ya. Saya dulu waktu saya kuliah itu karena saya nggak ngejar nilai tertinggi, jadi yang saya pastikan tuh saya bisa dapat IPK berapa waktu saya lulus itu ya. Nah, kalau saya lulus ya bisa aja lulus 8 semester. Tapi IPK saya belum sesuai target saya jadi saya nambah itu. Ya, itu. Jadi memastikan dari sebelah kiri dan sebelah kanannya. eh, Dan ini contoh cara memastikan ya bahwa ini si n pangkat 3 per n. Nah kita belum tahu tuh limitnya. Limitnya eh, limitnya berapa? Terus kemudian ambil dari limitnya. Nah, karena terkait dengan tadi konvergensi. Nah, yang paling mudah itu kan seper n. Seper n kan kalau n tak hingga ya, berarti seper n-nya adalah 0 ya. Jadi ini kalau kita bilang pasti kalau kita tulis sama dengan boleh juga, cuman biar lebih kelihatan terapitnya itu ya. Ini kan ini pasti kita tulis sama dengan ya. Kenapa? Karena n-nya sama kan di bawah kan? N-nya kan di bawah sama ya. Atasnya belum tentu sama, jadi kita belum bisa nulis sama dengan. Cuman kita bisa nulis sama dengan itu yang bagian bawah, n-nya sama. Yang atasnya berapa? Ya nggak tahu. Dari nilai sin-nya. Sin itu kan dari min 1 sampai sampai 1. Maka total nilai itu berkisar antara min 1 sampai 1. Ya. Jadi cara menjamin dia itu. Lalu kemudian diambil nilai limitnya masing-masing. Nilai limit daripada min per n, ini nilai limit daripada super n. Yang di tengah ini nggak dihitung, ya. Karena di sebelah kirinya sudah pasti 0, sebelah kanannya juga limit yang pasti 0, di sini nggak dihitung, ditulis saja limit sin pangkat 3n per n sama dengan ya. Itu jaminan bahwa teorema Apit.
Oke, lanjut. Eh, 9.2 apa nih? Deret Taingga ya? Deret series. Series itu deret ya, sekuen barisan. Bedanya adalah di penjumlahan. Beberapa persamaan di sini sudah ditentukan. Sin X sama dengan X kurang X pangkat 3/3 faktorial. Nah, ini bisa diganti ya. Ini. Saya lupa nama ini ya. Nah, kalau E pangkat X ini adalah persamaan Euler ya. Euler. Oh, sorry. Oh ya. 9,9.2 ya. Ini bedanya deret. Kalau tim X, main keluar ya. Nanti kamu pintar matematika. Oke, jadi deret sin X sama dengan sekian E pangkat X. Ya ini kalau E pangkat X itu deret Euler namanya ya. Yang ini. Kemudian kalau sin X ini saya lupa apakah ada nama khusus atau tidak ya. Jadi kalau ada bentuk 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial, pangkat 3 per 3 faktorial, nah itu bisa diganti dengan E pangkat X. Bisa diganti gitu. Itu. Kemudian, kali gini. Ini biasanya penjumlahan ya. Satu suku, dua suku, tiga suku, N suku ya. N suku. Yaitu Sn, eh, apa, kalau untuk deret, apa, deret geometri ya. Deret geometri dan deret satu lagi apa? Deret aritmatika. Umumnya itu dua ya. Tapi dalam variasinya memang ada beberapa yang nggak sesuai dengan itu, tapi ada yang bisa di set menjadi deret geometri atau deret aritmatik gitu. Oke, deret ya, deret daripada suatu barisan atau deret tahingga ya, deret tahingga konvergen dan memiliki apa? Memiliki S, memiliki total total ini ya, total penyembelahan. S itu total penyembelahan ya, tadi S1, S2, S3 ya. Ini, ini apa bentuk persamaan apa? Deret geometri. Ya. Jadi bahasa sederhananya di sini adalah dia konvergen dan memiliki memiliki apa? Memiliki nilai total jika barisan barisan parsial daripada Sn juga konvergen ke DS. Jadi kalau dia apa namanya? Kalau dia barisannya konvergen, ya, kalau barisannya konvergen sebagian, maka dia akan deret tahingganya akan konvergen, begitu ya. Ya, kalau dia konvergen sebagian ini, ya, konvergen sebagian, sequence of partial sum Sn convert to S. Ya. Jadi ini dia deret tahingga konvergen jika
jika barisan parsialnya konvergen. Oke, kita lihat contoh aja. Ini mah langsung pakai ya. Ini rumus apa? Deret geometri. Rumus deret geometri Sn A per beda ini ya. Beda untuk yang rasionya kurang dari satu dan rasionya lebih dari satu ya. Kalau rasionya lebih dari satu, kalau rasionya kurang dari satu menggunakan A per 1 min R. Kalau R-nya lebih dari satu, rasionya lebih dari satu, itu kecenderungannya pasti divergen ya. Nah, contoh, use the result of gunakan hasil pada contoh satu untuk mendapatkan jumlah dari geometri berikut. Contoh satunya ini ya. Contoh satunya juga rumus saja ya. 4/3 plus 4/9. Cara kita menghitung rasio adalah dengan cara membandingkan suku setelahnya dengan suku sebelumnya. Nah, di sini rasionya adalah berapa rasionya? 4/9 bagi 4/3. 4/9 bagi 4/3. Sepertiga ya? Bukan 3, sepertiga. 4/9 bagi 4/3 atau kali 3/4 ya. Ya, sepertiga ya. Nah, sepertiga dari rasionya sepertiga kurang dari satu itu sudah menunjukkan ciri awal bahwa dia akan konvergen. Kenapa kalau rasionya lebih dari satu dia divergen? Karena bilangan berikutnya itu menjadi lebih besar. Penjumlahan dengan lebih besar itu, ya dia nggak akan mungkin menuju ke suatu bilangan. 1 ditambah 3 ditambah 5, ya kan? Nggak mungkin mendapatkan suatu nilai, kecuali tak hingga. Ya. 1 dikurang min 3 tambah 5 dikurang min 7, ya kan? Ya. Dari sini bisa terlihat bahwa nilai S-nya ini pakai rumus langsung ya. A per 1 min R. A yang 4/3. A itu suku awal ya. 1 min R. 1 min rasio. Jadi 4/3, 1 kurang 2, 1 kurang 1/3 sama dengan 2. Ini cara lainnya ya untuk suatu bilangan yang berulang tak hingga ya. Ini suatu bilangan berulang tak hingga. Kita udah punya di kalkulus 1 kan kita punya teknik untuk mengubah deret bilangan yang tak hingga seperti ini menjadi bilangan pecahan ya. Caranya di sini dikali dengan apa? Dikali dengan 100 ya. Kalau di kalkulus 1 kan kalau mengubah menjadi pecahannya aja gampangnya dikali dengan 100.
Jadi X sama dengan 0,5151 dikali 100 berarti jadi 51,51 kemudian dikurangi ya 100 X dikurangi X gitu kan. Jadi hasilnya 51/99 ya itu kan betul ya 51. Itu cara yang dikalkulus satu. Ini cara dikaitkan dengan deret. Jadi bilangan suatu bilangan yang dia berulang tak hingga diubah menjadi bentuk pecahan yang tak berhingga gitu. 51/100 kan 0,51 ya. Berarti baru segini tuh. Ya. Berarti 51-nya yang ini. 51 lagi yang ini. Berarti dia tak habis tak hingga sana. Kemudian diambillah dia nilai tadi menggunakan rumus ya deret geometri. Jadi beda teknik aja ya. Hasilnya adalah 17/3. Ada pertanyaan ya? Ya. Ya, di sini memang nggak masuk dalam kajian deret, tapi maksud di sini adalah dia mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan yang tak hingga, gitu ya. Nah di sini sebenarnya dari sini kita baru mulai menghitung nilai total deretnya. Ya. Pertanyaan nggak usah lama-lama ya. Ada pertanyaan nggak ada? Masih. Ini kalau tanya lama, ya kalau bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab kan susah juga. Udah? Udah yang ditulis sudah? Yang paling simpel contoh apa namanya? Contoh daripada deret tak hingga itu adalah kertas yang dirobek ya. Kalau saya pernah ngasih contoh ya. Nggak tahu di kelas ini atau di kelas mata kuliah lain ya. Kertas dibagi dua ya. Dibagi dua itu kan dibagi dua terus itu kan nggak habis-habis sebenarnya. Tinggal mampunya sekecil apa gitu. Tapi kalau dijumlah semuanya tetap menjadi satu. Nah itu contoh dari kertas deret tak hingga limit tak hingga. Jadi
eh, kadang-kadang kalau dalam masalah kita itu kita nggak bisa menyelesaikan itu karena tingkat tingkat kedalaman kita dalam membaca ini ya, membaca kondisi seperti apa gitu ya. Kalau saya, kalau dalam analisa saya tuh sering sederhana, paling sederhana tuh suatu case itu apakah terjadi dengan eh, apa ketidaksengajaan atau kasuistis gitu, atau dia case yang terjadi secara sistemik. Ya. Yang yang agak mengkhawatirkan itu kalau case yang terjadi secara sistemik, ya. Itu berbahaya. Eh, saya cerita beberapa kesempatan tuh bukan karena saya benci karena polisi misalkan, bukan karena saya keluarga polisi, harusnya itu ya, harusnya saya kan membela tuh gitu. Kalau misalkan tapi bukan itu, problemnya adalah apakah suatu kejadian itu terjadi secara tersistem, terpola, atau eh, terjadi karena memang oh itu kasus saja orang-orang tertentu. Nah itu yang agak mengerikan tuh kalau bukan kasus atau bukan oknum, seperti yang kayak Sambo kan baru kemarin kejadian, ternyata ada lagi yang Bribda Nur Hadi itu ya, yang di NTT atau NTB lupa. Bribda Nur Hadi tuh, sebelumnya ada lagi yang macam-macam lah ya di lingkungan itu. Apakah itu saya berpikir apakah itu terjadi hanya pada lembaga yang namanya polisi misalnya, ternyata lembaga yang lain juga belum tentu tuh, bisa jadi juga itu. Misalkan tentara itu ya, dulu kalau kita lihat di media sosial kita itu banyak orang menyanjung tentara itu. Kalau saya termasuk yang nggak menyanjung, biasa aja maksudnya. Tapi ujilah sesuatu itu berdasarkan proporsinya. Tentara itu diujinya di mana, di medan perang ya. Dosen itu diujinya di kelas seperti saya ini. Jadi kalau kalian mau uji saya tuh ya di kelas itu saya bisa nggak gitu. Atau gimana cara saya itu mengajarkan segala macam. Nah itu menguji 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 saya sebagai dosen. Ada perspektif yang keliru di masyarakat itu seperti ini, yang kebanyakan ya. Eh, jadi misalkan kalian datang ke rumah saya gitu ya, datang ke rumah saya. Terus di rumah saya cubit anak saya tuh ya. Saya cubit gitu ya. Atau saya marahin, saya apa segala macam. Nah, nanti akan muncul perspektif pada kalian bahwa eh, ah Pak Kiki itu dosen yang jahat itu. Dosen yang jahat. Nah, itu kesimpulan yang salah itu. Saya tuh cuman dalam posisi itu cuman sebagai kepala keluarga yang jahat gitu. Bukan sebagai dosen. Tapi orang mengambil kesimpulannya sebagai dosen yang jahat itu. Ya. Nah, itu banyak perspektif yang model begitu cara pengambilan ini ya, cara pengambilan di masyarakat. Nah, itu nggak boleh terjadi pada kita yang kita udah sekolah. Karena sekolah itu eh, eh, mengajarkan sebenarnya materi kuliah, materi pelajaran, tapi jarang juga yang membuka pola cara berpikir, mindset ini ya, cara berpikir eh, itu bangsa gitu ya, mahasiswa. Berikutnya adalah eh, tadi apa tadi tadi yang pertama ini hanya terkait dengan konvergensi ya. Kalau dia konvergen, deretnya konvergen dan deretnya konvergen dan memiliki nilai total. Yang namanya konvergen pasti dia memiliki total ya, total nilai. Maka barisannya juga konver konvergen. Ini deret itu penjumlahan. Jadi diambil si plus-plusnya itu dihapusin. Nah, dia masih konvergen gitu maksudnya. Ya. Jadi ini kan penjumlahan nih, ya.
Nah, ini plus-plusnya ini dihapusin, dia tetap konvergen. Kalau konvergennya barisan dengan konvergennya deret, bedanya di mana? Konvergennya deret di jumlah punya nilai itu. Nilainya berapa? Ya ini bilangan. Kalau konvergennya barisan apa? Bukan di jumlah per itemnya, diambil nilai limitnya, ya. Jadi si ini itu bukan di bukan di jumlah, bukan di jumlah. Kalau barisan ya, barisan itu dihapus ini ya. 4/3, 4/9, 4/27. Nah, diambil nilai limitnya. Sebelum diambil nilai limitnya apa yang harus dilakukan? Kalau barisan diambil dulu fungsinya. Tadi kan fungsinya super n. Nah, ini fungsinya. Kalau dari bilangan kan ini bisa kelihatan bahwa dia konvergen. Kenapa? Kenapa ini konvergen? Ini kalau deret kan udah jelas ya. Barisannya kenapa nih konvergen? Kenapa? 4/3, 4/9. Karena semakin kecil, ya, bilangnya semakin kecil. Dan dia menuju nol. Nah, kalau dilihat dari bilangan ini, ya, ciri-ciri. Apa tadi ini ya, bahasa definisinya ini tadi, kalau deretnya konvergen, maka barisannya juga konvergen. Ya. Deret itu kan yang penjumlahannya. Kalau penjumlahannya konvergen, maka barisannya juga konvergen. Oke, berikutnya teorema A adalah general test for divergen, apa? Tes divergensi, ya. Tes divergensi. Tes divergensi yaitu kalau ini deret itu ditandai dengan tanda sigma ya, bahwa penjumlahan antar suku ya. Nah, ini di bahasanya adalah deret. Kalau AN-nya saja adalah barisan. Bahasa Inggrisnya deret itu adalah series, sekuen itu adalah barisan ya. Nah, ini adalah seriesnya. Series atau deretnya konvergen, maka limitnya adalah 0. Tadi ada contoh yang di atas, menuju 0 kan, barisannya. Jadi kalau deretnya konvergen, barisannya atau limitnya, nah itu dia udah pasti konvergen. Ya. Barisan ya, ini AN kan barisan. Barisannya. Kalau deretnya konvergen, barisannya 0. Limitnya di situ ya. Nah, sekarang kita lihat langsung ke ini. Tunjukkan bahwa ini divergen. Kalau
kalau kita lihat dari barisan, contoh 5, kalau kita lihat dari barisan itu dia konvergen ya, yang ini nih. Kenapa konvergen? Karena limitnya adalah 1/3. Itu adalah barisan. Kalau kita ambil barisannya aja. Ya. Nah, sekarang kita ambil deretnya. Ya, deretnya tadi sesuai dengan teorema di atas, tes konvergensi daripada deret. Ini bukan lagi cerita barisan, ini tes konvergensi daripada deret. Deret tersebut divergen dikarenakan limit daripada barisannya tidak sama dengan ya, limitnya tadi sepertiga limit barisannya. Kalau barisan dia konvergen ke sepertiga, tapi kalau deret dia divergen sesuai dengan teorema yang tadi di atas. Teorema di atas tadi apa? Mengatakan kalau jika deretnya konvergen, maka limitnya sama dengan 0, limit barisan. Ya. Nih, kalau limitnya tidak sama dengan 0, tadi tidak sama dengan 0 kan? Sepertiga. Berarti dia divergen. Jadi si barisan diambil sebagai mengambil kesimpulan untuk deret. Gitu maksudnya. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya polanya. Kalau barisan kita udah selesai kemarin kan, simpelnya ngambil nilai limitnya yang barisan 3, 0 tak hingga bilangan 0 tak hingga bilangan dan 0 dia konvergen tak hingga dia divergen, itu di barisan. Nah, di deret kita menggunakan beberapa teknik. Kenapa? Karena lebih rumit untuk mendapatkan konvergensi daripada deret. Ya. Jadi alat bantunya itu beberapa yang seperti ini. Jadi kalau dia ini konvergen, maka ini maka limit barisannya sama dengan 0. Limit barisannya tidak 0, berarti dia divergen. Nah, contohnya ini. Ini deret tersebut divergen, diminta tunjukkan. Berarti kita bisa menunjukkan, kalau teorema di atas, kita bisa menunjukkan dengan cara barisannya, limitnya tidak sama dengan 0. Di sini barisannya, ini barisan ya, di sini barisannya, limitnya adalah 1/3. Nulisnya simple, tapi ngejelasinnya kan, ya, ini baru segini. Ya. Kan nah, kalau analisis tuh lebih ngeri lagi sebenarnya. Teman saya tuh ada analisis di UPI itu. Oh, rambutnya udah putih semua sebaya saya. Saya ada alhamdulillah sedikit kebagian. Gitu. Saya saya tuh saya bilang tuh bukan karena apa-apa. Tuh kadang-kadang saya kalau kuliah lanjut tuh ketakutan saya itu adalah saya bertanya-tanya dalam diri saya itu apakah saya akan benar-benar ilmu yang saya belajar itu akan saya pakai atau enggak gitu. Ya, itu yang saya takutkan, itu salah satunya, karena usia saya habis, pemahaman saya nggak meningkat, ya kan, saya dapat gelar doktor misalkan disanjung orang, apa itu yang saya inginkan itu sebenarnya. Jadi tapi saya coba, bukan saya lari gitu ya, buktinya kemarin saya udah nyoba ya, walaupun ini. Saya ditolak juga, saya bersyukur alhamdulillah ya. nggak jadi kuliah saya. Orang lain alhamdulillah jadi kuliah, saya alhamdulillah nggak jadi kuliah. Tapi nanti coba lagi di ITS. Kalau ITS insya Allah tembus karena alumni ya. Yang di sini semua beasiswa. Kalau mau sekolah lagi beasiswa ya. Negara 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 kita banyak uang kalau kalau orang mau sekolah.
Cuma nanti kalau dibatasi umur ya susah juga ya. Berapa tahun. Tapi bisa bisa dapat. So that the harmonic series divergent. Ya, tunjukkan bahwa deret berikut deret harmonik adalah divergen. Tengah. Oke. Nah, ini barisan ini deretnya kemudian diubah menjadi bentuk yang apa? Di pola-pola yang setengah. Kalau dijumlahkan setengah begitu, ya. Jadi beberapa suku daripada deret harmonik tersebut kalau dijumlahkan nilainya ke setengah. Nah, ya. Pertama, kita bisa ngecek kalau bentuknya seperti ini ya. Kita bisa ngecek bahwa kalau dia lebih dari satu kejumlahannya, dia nggak berhenti di nilai tertentu. Nah, ini misalnya setengah, 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 kan nggak berhenti kan? Ya, nggak berhenti di nilai tertentu, begitu ya. Kemudian, ya, ya, penjumlahannya berkembang tanpa batas, Sn divergen. Ya sih, udah itu aja. Jadi cuma dijelasin bahwa penjumlahannya ditambah setengah, tapi tidak berhenti ya. Karena n itu kan menuju tak KNJ. Kalau dikaitkan dengan kalau kita kaitkan dengan ini kan deret. Kalau kita kaitkan dengan teorema tadi, limitnya dia divergen ya. Berarti limitnya menuju ke suatu bilangan. Nah, limitnya nih berapa nih? Limit barisannya. Limit barisannya berapa? Nah, bingung limit barisan. Ini kan barisan, ini kan barisan itu kan per satu-satu. Kita ambil ini ya, fungsinya adalah sebab limitnya adalah n menuju tak hingga n menuju tak hingga nilainya berapa? 0 ya? 0. Oh, kalau menurut teorema di atas tadi, kalau 0 itu convergen ya? Gimana tuh? Kalau menurut teorema di atas, kalau limit barisannya 0, dia konvergen. Coba kita lihat. Kalau limit barisannya tidak tidak 0, maka dia atau tidak eksis, maka dia divergen. 1/2 nilai limitnya, nilai limit seper n, n-nya menuju tak hingga. Kenapa di sini tuh? Deretnya konvergen, maka limitnya tidak sama dengan 0. Oke. Deretnya konvergen, limitnya tidak sama dengan 0. Sebaliknya, limitnya tidak sama dengan 0, maka deretnya apa? Deretnya divergen.
Ya, limit barisannya tidak sama dengan 0, deretnya divergen. Betul ya. Limit limit barisannya tidak sama dengan 0, deretnya tidak sama dengan 0. Limitnya berapa tuh? Tidak sama dengan 0. Di sini kecenderungannya itu setengah ya. Dari bilangannya itu limitnya itu setengah, bukan 0 ya. Kalau diambil dari 1/n, dia 0 dari awal. Kan setengah tuh ya. Setengah, 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 setengah. Aku berdiri jadi pandu hidup Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersama Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangkitlah jiwanya, berkarya untuk Indonesia. Indonesia, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ini apa ada penjelasan ya Pak? Student invariably want to turn rem around and make it say that n sama dengan 0, n sama dengan impulse konferensi. Nah ini dijelasin sama dia tuh ya, tulisannya apa? The harmonic series so that this is false. Ya jadi khusus deret harmonik ternyata nggak berlaku. Ya kan? The harmonic series shows that this is false. Jadi untuk si deret harmonik nggak berlaku yang tadi. Ya kalau dia bilang nggak berlaku ya kita terima aja. Ya, ya. Itu teorema orang, teorema dibuat oleh orang begitu. Ada yang ikutin berita itu nggak? Banjir Bekasi, banjir Bekasi baru kemarin. Airnya jernih katanya di di videonya tuh. Jernih, air banjirnya jernih, luar biasa. Jarang-jarang ada yang seperti itu di Indonesia. Ya, banjir airnya jernih. Baru kemarin saya lihat di YouTube.
Minggu lalu saya ke Kalimantan, acara ada yang Kalimantan, asalnya Kalimantan. Acara survei logistik. Saya cuman nemenin aja, nemenin Bu Dewi. Baru baru satu pulau yang saya datangi gitu ya. Jadi kalau yang apa yang saya ceritakan itu kenapa Indonesia nih susah maju? Ya karena konsepnya nggak sitel gitu ya. Apakah kita berpikir orang-orang yang menjadi pejabat itu akan berpikir untuk mengembangkan? Itu jauh sebenarnya. Karena kalau orang sudah menjabat itu pasti yang dipikir dulu adalah jabatannya dulu. Jabatannya dan jadi saya keliling pulau apa namanya lupa saya coba saya lihat dulu ya. Pulau ini Mbak. Hmm. Ini saya cerita sedikit ya. Nah, dari Bandung terbang Jakarta ini ada tanda-tanda ini adalah daerah-daerah yang pernah saya datangi ya. Udah belasan tahun lalu udah saya tandai ya. Di Google Map ya. Ya pernah ini di Surabaya Malang. Adik saya kuliah di Malang. Tuh, kalau jalur pulang Sumatera tuh saya tanda itu tuh. Itu saya pulang Sumatera ya. Di mana saya singgah. Kalau nggak setiap jalan ini, cuma pas perjalanan aja ya. Pas perjalanan. Nah, ini enggak nih. Nah, nih. Nah, jadi turun di Banjarmasin, kemudian terbang ke sini tuh, ke pulau ini. Ini jadi gerbang gerbang apa logistiknya Kalimantan di sini. Punyanya Haji Isam tuh yang deket sama Pak Jokowi dulu. Cerita di sana itu. Nah, terus jadi hari Kamis ya. eh, Rabu Rabu malam terbang Kamis eh, Rabu malam dari sini Kamis pagi siang sampai sana lah siang karena transit ke sini ke di Banjarmasin dari Banjarmasin ke sini terbang ke sini ada namanya apa nih pelabuh itu yang lupa saya dari tanda yang ini ya. Nah dari sini itu kerjaan kami sehari itu keliling pulau mutar keliling pulau ya. Nah, nginap di ini penginapan. Nah, penginapan. Bukan penginapan ini titik lokasi survei ya. Penginapannya di ujung sini ya, di ujung. Ini. Nah, di sini nih, Teluk Tamiang. Nah, Teluk Tamiang sini ya. Pantai Teluk Tamiang. Nah, sini nih. Ya. Nah, bukan di sini. Di sini atau di sini saya lupa ya. Homestay apa nih?
Mana sih itu ya? Ngambil itu. Nah, lupa lagi itu ya. Nah, di sekitar sini ya. Bukan kayak ini, langsung ke pinggir pantai. Ya. Mau mau datang ke apa namanya itu? Ke yang mungkin kalian nggak ingat ya iklannya RCTI yang dulu yang di pulau yang ada sampan itu perahu di atas perahu di Kalimantan. Nah, yang dari pulau. Nah itu kita sempat ke sana tuh. Ya, ya saya share itu ya. Tapi biar jangan dibilang bohong ya. Cuman saya nggak apa nggak diposting ya, nggak diposting di. Hmm. Sama penginapannya aja ya satu ya, saya langsung penginapan, penginapan tentu saya. Saya survei penjaga ini kan ada kebijakan begitu Apa? ini sesuai penyekapan kan survei di bawah. Mana? Ya masih mumpung masih muda ya, ada kesempatan ya jalan-jalan lah Indonesia luas. Mahasiswa maksudnya ya, mahasiswa bukan saya. Saya mau, saya berangkat juga malas sebenarnya. Ya, tuh bahasa. Kita pulau apa? Ini Barito ya, Barito. Ini Bu Dewi ya. Ini kita hari Sabtu, hari Sabtu sama kalau hari Minggu kayaknya lebih ramai sih di itu. Ibu Dewi. Ini ya apa Teluk Tamiang, Teluk Tamiang Beach. Nah, ini saya fotoin aja tuh, saya videoin aja. Ah, enggak berenang langsung istirahat capek. Gitu ya. Jadi sambil jalan tuh saya bilang tuh, saya tanya ke si kebetulan Universitas Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Banten, Universitas Muhammadiyah Kalsel. Saya tanya ke mereka yang kerjasama sama Bapeda. Itu kalau keliling pulau itu berapa berapa lama keliling pulau lain?
naik mobil itu paling 24 jam. Iya, satu hari lah. Atau nggak nyampe satu hari keliling pulau tadi ya. Pulau. Nah, nih, nih ya. Nah, coba. Ini kan penghasilan Kalimantan itu kan batu bara segala macam. Sedangkan Saudi aja udah bergeser dari batu bara ke hiburan, industri hiburan terus. Tapi jalannya lumayan bagus. Kalau di Eropa itu ada apa Tour de France atau apa lomba sepeda segala macam. Indonesia itu lebih layak bikin lomba sepeda misalkan berapa apa berapa etape ya selain itu. Etape satu di sini, etape dua di Sumatera, etape tiga di Sulawesi gitu kan. Nggak ada. Idenya itu nggak ada gitu. Lomba apa balapan motor ya. Balapan motor yang apa namanya itu yang bukan profesional. Yang belum MotoGP kan harus yang di Mandalika itu. Tapi ada juga yang model yang di kampung-kampung di balap liar. Bukan balap liar resmi. Ya, yang resmi. Tapi memang di itu. Jadi saya bilang ini kan kalau dibuat apa? Karena kan jalurnya itu pantai. Dapat banyak pekerjaan banyak. Cuman ya tadi itu inisiatif segala macam itu yang kemarin saya share kepada teman-teman. Oh, susah jadi kerja di Indonesia itu karena nggak sampai ke sana mikirnya. Kalau transportasinya nggak ada ya disiapin sama transportasinya dikasih apa pesawat atau bus. Kalau misalkan khusus untuk perlombaan misalnya. Kalau tempat kalau tempat tadi saya nginap tuh kira-kira worth nggak kalau misalkan saya nginap di situ tuh. Maksudnya menarik nggak sih? Tempat nginapnya indah nggak di pantainya? Tapi sepi sih, karena ya indah orang nggak datang tuh karena tadi itu alas apa eh butuh ini ya apa transportasi atau akses gitu. Dan orang butuh butuh alasan untuk datang situ. Seperti Vito dulu kemana Vito? P2MW itu Universitas Haluleo Sulawesi apa? Sulawesi Tenggara. Jadi orang datang gitu kan alasan itu gitu. Nah, jadi orang bukan nggak mau datang, tapi alasan dia datang ke sana itu apa? Itu yang nggak dibuat gitu. Coba bayangin bikin Mandalika itu berapa duitnya habis itu. Iya. Kalau kalau kayak tadi itu cuman saya bilang tuh coba bikin Pak. Saya bilang orang Indonesia tuh, misalnya yang di kota-kota nih, lagi senang running gitu. Running 5 kilo aja atau 10 kilo bikin di situ. Tapi rutin setahun sekali atau setahun dua kali. Setelah running ada event event layangan, event apa. Tapi ini terjadwal itu. Masa nggak rame gitu ya? Daripada ngabisin uang ya, daripada ngerekrut PNS. Aduh, kita hampir berapa? 10-20 ya? Dulu. 20 menit lagi. Gitu ya, itu baru baru satu ya. Tapi saya ketika dengan tim di situ tuh saya menyampaikan juga gagasan ide saya itu saya sampaikan aja, mana tahu nyangkut ya. Karena mereka dengan kerjasamanya itu dengan Bapeda. Bapeda itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ya. Berikutnya adalah linearity of konvergensi. Ini nggak usah saya bahas. Intinya di sini kalau baris deretnya konvergen, ini ada koefisien tetap kon konvergen ya. Nah, faktor kalinya ya. Faktor kali kan bisa dipisah, itu konvergen. Kemudian dua deret yang konvergen dijumlah juga tetap konvergen.
Ya, nggak menarik ya. Teorema C, ini teorema apa tadi? Teorema B ya. Nah, teorema B tadi simpel ya. Dikali dia tetap konvergen, dua deret yang konvergen, dipisah juga dia konvergen. Kemudian teorema C, jika deret konvergen, C-nya tidak sama dengan 0, maka C-nya tidak sama dengan 0, maka deret CAK divergen. Apa nih maksudnya? Oh, yang tadi kan konvergen, linearitas ya. Kalau ini satu aja. Kalau dia divergen, kalau dikali dengan suatu bilangan, dia tetap divergen. Kalau dia divergen, ya. Kalau deretnya awalnya divergen, dikali tetap juga dia divergen. Ini contohnya agak susah tapi kita lewat aja. Kita mau yang mudah-mudah aja ya contohnya. Ya, ini kan pertemuan terakhir kan? Pertemuan terakhir kan minggu ini ya. Berarti sampai sini aja. Kita lihat contoh dulu ya, beberapa ya. Nih, ini, seperempat pangkat K. Dia konvergen atau divergen? Seperempat pangkat K, lihat contoh dari sini aja. Seperempat pangkat K itu, nah ini, seperdelapan, seperempat, sepertiga ya. Berarti dia apa nih? Konvergen. Kenapa pangkat K itu? Karena rasio. Seperdelapan itu rasio, R-nya. R-nya seperdelapan. Kalau R kurang dari 1, dia konvergen. Jadi ini ya, suku pertama seperdelapan, suku kedua seperdelapan pangkat 2, suku ketiga seperdelapan pangkat 3. Nah, jadi R-nya itu adalah seperdelapan. Kalau R-nya di sini 2 atau 1,5, pokoknya R yang lebih dari 1 dia langsung divergen. Nah, itu cara lihatnya ya. Nah, cara hitungnya tadi beda lagi ya, A per 1 min R ya. Nah, jadi ini konvergen, ini juga konvergen. Dijumlahkan pasti konvergen. Ini konvergen. Nah, ini nomor 5, K-5 plus per K plus 2. Konvergen atau divergen. Ini deret ya. Kalau ada sigma di sini berarti dia menunjukkan deret. Ya. Ini yang teorema A tadi yang di depan. Konvergen atau divergen? Kalau kalau barisannya itu 1/1. Berarti dia barisannya konvergen ke 1. Deretnya apa? Deretnya divergen. Karena barisannya itu harus konvergen ke 0, baru deretnya konvergen. Ya. Si barisan ini, si barisannya konvergen ke 1. Berarti dia divergen, si deretnya. Kalau si barisan ini konvergen ke 0, baru bisa dipastikan deretnya konvergen. Gitu ya. Jadi kalau barisan itu konvergennya konvergen ke berapa dulu? Kalau konvergen ke 0, baru yang deretnya konvergen. Gitu ya. Nah, contoh ini seper K kan sama seper N tadi kan? Ini konvergen ke 0, ini konvergen ke 0. Berarti deretnya konvergen. Gitu ya. Nah, 100K per K faktorial. Susah ya. Nggak susah sebenarnya. Lihat daripada barisan ini. K faktorial per 100K. Limitnya. Limit barisannya kalau K faktorial per 100K. Kalau 100K 100 faktorial. Mana lebih besar, yang atas atau bawah? Ini harus, kalau diturunkan ini nggak dapat juga turunannya. Nanti bisa dicoba di apa? DeepSeek ya. Dia polanya di mana? Tapi yang jelas tadi pola kita tadi di teorema A, BC tadi ya.
teorema yang di atas. Ini sama, yaitu tekniknya itu menentukan limit daripada barisannya. Kalau dia limitnya ini 0, berarti si deretnya dia konvergen. Nah, cuma limit karena saya belum tahu tuh K faktorial tuh kalau berapa. Nih, nomor 8, 3 per K. 3 per K-nya sendiri. 3 per, ya, ke 0 kan? Ini konvergen. 9 per 8K. 9 per 8K. Divergen. Rasionya lebih dari 1. 9 per 8. Ya. Ini rasionya nih. Lebih dari 1. Ya. Ini juga rasionya kurang dari 1 ya. Dia nilai mutlak ya. Kurang dari 1. Ya, tetap ya. Konvergen. Lebih mudah menjawab soal kan? Daripada teorinya kan? Iya, tapi jawab soalnya yang susah kalau ujian. Ya. 2 per K min 5. Nih limitnya apa? 0 kan? Ya kan? Ini kan sama juga 1 per K kan? Kalau limit kan 1 per K aja. Karena K-nya menuju tak hingga. Lihat pangkatnya ini pangkat 1, ini pangkat 0. Berarti ini 0. 0, barisannya 0, deretnya konvergen. Itu ya. Udah, itu aja barangkali. Berarti materi kita nanti sampai sini ya. Wow. Kurang siapa? Kurang Panji sama siapa? Gilang sama jadi saya nggak tahu mau kasih siapa, buat di sini aja ya.